One TV1. Bisa dipakai untuk memproses kejahatan para koruptor. Sedangkan rakyat biasa saja paham. Apalagi namanya KPK atau Presiden. Presiden punya alat yang begitu lengkap alat negara untuk mencari bagaimana korupsi bisa terjadi. Jadi karena itu pertama kita ingatkan supaya Pak Prabowo yang sudah dilantik 20 Oktober yang lalu itu menjalankan dan konsisten dengan pidato ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika. Alat yang Anda miliki untuk membawa itu ke persidangan korupsi jauh lebih lengkap karena Anda, Pak Prabowo, punya instrumen untuk melakukan itu dibanding kami. Kami saja punya, apalagi Anda mestinya. Karena itu, tolong Anda jangan sekedar omong-omong, ya, tangkap dan adili para koruptor dan mulailah dengan Joko Widodo. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, para menteri yang dititipkan oleh Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober di Solo untuk menjadi Menteri Kabinet Merah Putih saat ini. Siapa saja itu? Airlangga Hartarto, Fahil, Luhut, Tito, Budiari, kemudian Zulkifli Hasan, jadi saya kira Pak Prabowo itu pasti punya lah dibanding kita ini lebih lengkap katanya, tinggal Anda konsisten dan berani nggak menghadapi para geng Solo yang kita lihat salah satunya itu adalah Kapolri yang sudah sangat nyata, sangat nyata tidak peduli dengan perintah Presiden untuk mentransformasi atau mereformasi Polri, malah bikin tim sendiri. Salah satu anggota geng Solo atau pimpinan geng Solo itu adalah Listio Sigit Prabowo atau Kapolri yang harusnya Anda, Pak Prabowo, harus segera pecat. Ya, nah, terakhir sekali setelah kita minta Pak Prabowo, lalu juga jangan lupa ganti nih namanya pimpinan KPK yang ada di sini. Mereka ini antek-antek Jokowi dan antek-antek oligarki. Ya, kita juga mengajak rakyat semuanya untuk bangkit melawan. Ya, jangan sampai kita menjadi pecundang, membiarkan para koruptor mengatur hidup kita. Padahal rakyat itu hidupnya semakin miskin. Mari bangkit dan kita ingatkan DPR jangan takut dengan politik spending yang dijalankan oleh Jokowi selama ini. Ya, DPR harus independen, harus bersikap mewakili suara rakyat, bukan suara para konglomerat atau di bawah kendali dari Joko Widodo, geng Solo. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dapat kepada Bapak Dr. Faidu dan Dr. Rosulio. Ya. Saudara kalian tenang. Insya Allah kita kondusif ya. Kita lihat para wartawan sudah akrab dengan polisi. Walaupun polisi ya, menghadap rakyat, tapi setelah reformasi nanti polisi akan di depan kita menghadap KPK juga untuk mengawasi. Hai, tangkap apa yang menjadi kewajiban. Hidup Pak Polisi. Lanjut. Pak Roy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak, jenderal, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tertegar berada di depan gedung KPK. Ya. Saya mohon izin agak terlambat datang. Kenapa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan
ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penyebaran nama ijazah. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali kepada diri. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya. Ya, ini adalah dinasti Jokowi. Ya, kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarap Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RJ, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah, selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Sutanto sekarang lagi diperiksa KPK juga atas korupsi Chromebook bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, insya Allah bersama kita. Amin. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah gak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrus atau Ubed. Saya sudah bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Kang Ye. Kang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL gak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 40 kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya, setuju? Merdeka! Merdeka! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Terima kasih.
Bapak dan Ibu Polisi Mama Kurnia Kasab, saya Bentor Kurnia harap tenang saja, karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK. Karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah sponsor utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta adili. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utamanya. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya. Pasti pertanyaannya, terutama termotor menyatakan apa sih salah Joko Widodo sehingga perlu diadili? Apa salah korupsi Joko Widodo katanya tidak terbukti? Tidak ada bukti. Saya akan ceritakan. Saya selalu mengemukakan contoh koordinator pencuri sapi di kampung saya waktu kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Penada, ya? Penada, bukan penada, aktor. Dia pelindung. Dia kalau ada anak buahnya ketangkap, dia datang membebaskan anak buahnya. Tapi kerjanya hanya menyumbang ke masjid, menyumbang ke sekolah, menyumbang dapat nama baik, tapi tidak pernah mencuri. Saya bukan menyatakan Joko Widodo seperti pencuri sapi, saya hanya menceritakan kelakuan pencuri sapi. Nah, sekarang kalau rakyat bertanya apa salah Joko Widodo sehingga perlu diadili, Pak Joko Widodo kami hanya bertanya, kemana uang utang yang Anda naikkan 3 kali lipat selama Bapak menjabat? Kemana jutaan hektar, bukan jutaan hektar tambang yang Bapak bagi-bagikan itu selama Bapak menjabat? Pak Joko Widodo melepaskan hutan di periode pertama itu hampir 3 juta hektar. Menterinya adalah Dr. Kepri Hasan. Yang kedua, hampir 3 juta hektar juga, menterinya adalah Siti Nurbaya. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Joko Widodo, kenapa harga pembangunan jalan tol selama Bapak menjabat naik 3 kali lipat? Itu kemana uangnya? Siapa yang menikmati itu? Pak, kemana bansos-bansos yang Bapak itu ratusan triliun? Oke? Kemana tambang-tambang yang jutaan hektar yang Bapak serahkan ke China? Kenapa penyelundupan tambang yang dibuka secara juga Bapak tidak mau lakukan? Pak Joko Widodo, kemana uang rampungkan Jiwasraya, Asabri, BDS, Timah, korupsi yang terjadi di rezim Joko Widodo, itu dilakukan dan pelakunya adalah Solo. Jiwasraya dari sana, Taspen dari sana. Sekarang masuk wilayah-wilayah yang terungkap sekarang itu semua mengarah kepada kekuasaan Joko Widodo. Oke, kritik siapa yang dekat? Orang tahu semua. CPO kemarin siapa yang tak dekat? Saya tahu perusahaan-perusahaan itu semua terafiliasi ke sana. Jadi kalau menyatakan coba PSN dalam proyek strategis nasional itu berapa ratus yang Bapak berikan kepada konglomerat dan berapa ratus hektar, ribuan hektar kebun laut yang Bapak serahkan ke mereka.
mereka. Bapak Prabowo hari ini 20 hari lagi Bapak 1 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak kemarin di PKS menyatakan kaget karena ternyata korupsi Indonesia sudah sangat merusak. Justru saya kaget, kenapa Bapak kaget? Karena kami tidak kaget, karena memang itu sudah terjadi. Tapi minimal Bapak, baguslah, sudah kaget. Nah, tanda Bapak kaget itu menunjukkan, mudah-mudahan, bahwa tema keberlanjutan yang Bapak usut selama ini, mulai kemarin Bapak putus, bahwa saya akan berantas korupsi. Jadi kami berkumpul di gedung KPK ini dengan berbagai teman-teman, ada Pak Fahrul, Jenderal Fahrul Rozi, semua Bapak dan Ibu semua, hanya ingin memberikan kekuatan kepada Presiden Prabowo bahwa kami menyetujui agenda Bapak untuk memberantas korupsi. Ya. Dan kami datang ke KPK itu menyuguhkan dukungan terhadap program Bapak. Dan kami sangat senang mendengarkan kata Bapak bahwa hanya dengan memberantas korupsi di Indonesia bisa mampu. Dan ada kata-kata Bapak yang lain menyatakan bahwa dibutuhkan pemerintahan bersih untuk memberantas korupsi. Itu kami tunggu. Mudah-mudahan sebelum 20 Oktober Bapak sudah menyingkirkan semua orang-orang kotor di rezim Bapak. 20 hari lagi, 18 hari lagi. Nah, tapi kalau Bapak masih pidato dan masih diisi oleh orang-orang kotor, sapu kotor, bahkan orang-orang yang tukang maki-maki Bapak jadi presiden, maka izinkan kami juga nanti setelah 20 Oktober, kalau Bapak tidak membersihkan itu, hanya menyatakan silakan berpidato lagi. Karena kami awalnya menyatakan mengharap 100 hari. Orang menyatakan tunggu 1 tahun. Dan kami bersabar menunggu 1 tahun. Ini kami berkumpul di KPK mengingatkan Bapak Presiden Prabowo bahwa kami butuh Bapak didampingi oleh orang bersih yang hanya takut pada Allah, ya, yang bersih dan berani membersihkan. Ya, Allah Akbar. Itu yang kita butuhkan. Bukan para penjilat, pengkhianat yang tiap saat bisa pindah-pindah hanya mengejar kenikmatan jabatan. Dan kami tahu semua orang-orang yang sekitar Bapak, saya katakan sebagian besar masih seperti itu. Insya Allah kami semua menyatakan tekad mendukung Bapak apabila Bapak memang 1. memberantas korupsi, 2. mewujudkan pemerintahan bersih, 3. menyingkirkan orang-orang kotor di sekitar Bapak. Terima kasih Pak Joko Widodo. Kami menitipkan berhentilah mengajak-ajak negeri ini. Dinasti Bapak udah keterlaluan. Bapak sudah memaksa Prabowo lagi untuk menerima anaknya sebagai calon wakil presiden 2029. Dan Bapak sudah menyatakan kemarin mengharapkan anaknya Gibran sampai 2034. Itu sepertinya dia menyatakan setelah itu akan jadi presiden lagi. Ini keluarga ini menurut saya sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan karena menganggap negeri ini seakan-akan miliknya dia. Kami tidak rela Joko Widodo menjadi seakan-akan pemilik Indonesia. Karena kami tidak tahu sejarah keluarga ini. Dasarnya dari mana kau merasa paling berhak menentukan negeri ini sampai memikirkan cucunya menjadi presiden. Ini sudah keterlaluan dan saya menganggap rakyat jangan diam, harus melawan. Kita sudah 10 tahun dibikin sibuk oleh satu keluarga ini. Dasar keluarga ini, jadi masa kita semua ini masih diam. Oke, Joko Widodo nasihatkan saudara, kami tidak diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ya, jadi ini
Kami ingatkan bahwa Nih ada Pak Jenderal Napoleon. Mau dilanjut? ya satu. Nanti ya. Oke. Ya. Jadi kami ingatkan bahwa KPK jangan kegeeran bahwa kita kesini akan menghadap. Tidak, betul. Sudah lewat masanya. Apabila ke depan setelah aksi ini KPK tidak melakukan permintaan rakyat untuk memanggil coba mengadili Jokowi, nanti akan menjadi kewalahan. Masih banyak pembicara, kami mohon apabila bicara nanti tidak lebih dari 5 menit. Di tengah-tengah kita ada Bapak Victor Suryadi. Ngolok, dia akan menyatakan bahwa akan meminta membongkar bunker rumah Jokowi di Solo. Ya. Yang bawa pacu, yang bawa gelas, silakan kasihkan Pak Victor. Ya. Merdeka! 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 Kita datang ke KPK untuk mencocokkan data. Bapak-bapak jenderal, para senior-senior dokter ini semuanya punya data. Kita ultimatum KPK. Sampai kapan dia mau bongkar kasus? Makasih Pak Faruk. Kalau dia tidak membongkar, maka kita datang ke Solo untuk membongkar. Pak Selamat, makasih. Untuk membongkar bunkernya. Dari tadi angka-angka yang sudah dibacakan, angka-angka yang sudah disebutkan, itu menyebutkan bahwa Jokowi benar-benar menjadi pelaku daripada korupsi. Jadi hanya alternatifnya kapan kita menggerakkan orang-orang ke Solo untuk melakukan bongkar bunker itu. Saya juga berharap gerakan kita muncul dari semua provinsi bahwa perlawanan terhadap korupsi ini bukan hanya kita, tapi di seluruh provinsi banyak korupsi, maka harus tumbuh di mana-mana, harus ada perlawanan. Jadi kita tidak bisa membiarkan korupsi seperti ini. Jadi jalan satu-satunya bagaimana kita kasih ultimatum kepada KPK kapan dia mau menangkap satu di antara keluarga Jokowi yang jelas datanya sudah masuk KPK bertahun-tahun tidak diproses. Kalau dia tidak memproses, maka kita wajar datang ke Solo untuk membongkar kasus-kasus korupsi tersebut. Ya, setuju. Ya, setuju. Ya, gerakan bongkar bunker Jokowi. Di situ ada 198 triliun. Oh, ya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Lanjut, Pak Jenderal Napoleon Bonaparte. Hari ini kita Pak Jenderal Napoleon Bonaparte. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior yang di bawah, yang sudah duluan bicara tadi, dan semua rekan-rekan yang baru hadir di tempat ini, serta tidak saya lupakan adik-adik saya Polri yang sedang bertugas di depan. Hari ini saya hadir atas undangan teman-teman gladiator, juga ingin menyampaikan satu hal. Yang paling pertama, terutama kepada dari anggota Polri, yakinlah bahwa kegiatan hari ini adalah aksi damai. Sudah kita himbau untuk tidak bawa batu, bawa kayu, itu anarkis. Dan saya senang kami juga disambut dengan baik. Di sini ada Paul Polwan menunjukkan sikap humanis Anda kepada kami. Terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan tema hari ini, saya ingin mengingatkan, silakan KPK bersikap adil. Artinya tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang Anda tangani. Anda dimonitor oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau memang sudah ada saksi, sudah ada bukti-bukti yang manakala media sudah bilang di beberapa pemeriksaan para saksi-saksi mantan-mantan pejabat sudah ditemukan alat bukti. Ada tindak pidana yang perlu ditelusuri, ditindaklanjutin ke arah sebagaimana
topik unjuk rasa siang hari ini. Ya, jangan berhenti, jangan tebang pilih, karena rakyat melihat kinerja Anda. Saya pribadi sedih mendengar istilah pacok. Tidak rela mendengar istilah pacok. Saya yakin Anda juga tidak pernah rela disebut pacok, karena di mata saya Anda semua adalah Polri. Bubarkan pacok, ya. Selamatkan Polri, ya. Bubarkan pacok, ya. Selamatkan Polri, ya. Mudah-mudahan doa kita semua tercapai. Amin, ya rabbal alamin. Dan bagi anggota polisi yang masih bersikap bertindak sebagaimana dianggap publik sebagai pacok, rubah kelakuanmu. Rubah kelakuanmu. Suatu hari Anda akan berdiri seperti saya, purnawirawan. Betul. Anda akan kembali ke masyarakat. Ya, nuranimu akan keluar. Ya, kembali kepada masyarakat. Adik-adik, percayalah, masa depan Anda lebih baik. Kami semua, kamu di sini ingin Polri tidak dikotori dengan istilah-istilah pacok, kelakuan-kelakuan yang berafiliasi kepada politik-politik kotor tertentu. Murnikan dirimu. Setuju semua kalau kita bubarkan pacok dan selamatkan Polri. Mulailah dari sekarang kita gaungkan itu. Ada pertanyaan, apa sih pacok? Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Selamat berjuang, jaga keamanan, ketertiban, kita pulang dengan damai, dan kita salami petugas-petugas yang ada di sini yang sudah menyambut kita dengan baik. Dan tolong nanti setelah ini tadi saya dengar mau ada penyerahan surat keburukan 6 tuntutan. Tolong diterima dengan baik, tolong kasih tanda terima sebagai bukti kita telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan baik. Ya, jadikan unjuk rasa hari ini sebagai percontohan ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau semacam Bapak Napoleon Bonaparte ini menjadi Kapolri itu juga? Tadi sudah pensiun beliau, masih banyak yang muda. Ya, masih banyak pembicara. Kami ingatkan, tidak boleh lebih dari 4 menit. Banyak sekali ya. Tapi ada selingan, ada Pak Sri Rajasa untuk membacakan puisi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan puisi karya saya sendiri dengan judul Republik Bandit. Sejauh mata memandang, kemiskinan luas terbentang. Negeri ini ganti tak mampu wujudkan adil makmur. Negeri ini telah jatuh di kaki bandit, kaki yang berlumuran najis kekuasaan, menginjak-injak harga diri bangsa, mencabik-cabik seluruh sendi kehidupan. Ada bandit di eksekutif, ada bandit di legislatif, ada bandit kuasai lembaga hukum, ada bandit di mana-mana. Rakyat tak lagi mampu memandang wajah tahunan bandit, menatap mata licik bandit, mengenang tangan kotor bandit. Wahai para bandit, berhentilah mengumbar nafsu sesat, jangan dengan slogan "Dia tolol asal kesal". Jabatan kalian tak mampu dinginkan api neraka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh bandit. Audio. Mic, mau mati mic-nya. Jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh bandit.
Sunarko dengan orasi-orasinya. Ya, tadi kita minta sebenarnya juga membacakan puisi. Baik, dan kita belum mendengar suara wanita. Kami mohon Ibu Kurnia untuk memberikan orasinya pamit. Ya. Sehingga begini, tampil. Baik, sebelum Bu Kurnia, Pak Taufik Gaudin, ya, kami persilakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Uniwon ingin mengingatkan dan melihat agak berbeda. Sumber masalah yang terjadi yang kita rasakan saat ini adalah akibat dari yang dilakukan oleh seseorang yang namanya Jokowi. Sumber masalahnya apa? Sumber masalahnya dia itu PKI gaya baru. Saya 66 mengalami dan ikut terlibat. Saat itu saya di tahun kedua Fakultas Ekonomi UI, saya tahu betul bagaimana PKI bermain. Dan yang sama pada waktu itu, mereka kata busuk, pecah belah bangsa dan segala macam. Dan begitu mereka diajukan, mereka mulai bergerak dan kita beri nama PKI gaya baru. Penelitian menunjukkan yang dikendalikan habis ada DPR, nggak berbunyi yang direkrut. Maaf, banyak orang-orang yang nggak punya kualitas, tidak berkompetensi, saya nggak sebut namanya. Yang kedua, yang dikendalikan habis-habisan dan ditutupi lewat oknum-oknum tertentu adalah kepolisian. Kenapa? Kepolisian berbahaya untuk mereka. Jadi kalau kepolisian sekarang digeruduk, di segala macam baik keluar, itu adalah hasil kerja dari mereka. PKI gaya baru. Kenapa saya bilang Jokowi PKI gaya baru? Februari tahun 2024 dia mengeluarkan Kepres nomor 8 yang antara lain isinya PKI dalam G3065 adalah korban. Silakan lihat Kepresnya. Diikuti dengan berbagai macam Kepres dan Impres yang isinya adalah menyantuni keluarga PKI yang terlibat G30S, keluarganya, sekolahnya, hidupnya, itu yang dilakukan Pak Jokowi. Saya berani mengatakan, saya kenal dengan beliau, saya nggak tahu dia itu PKI. Tampilannya menarik, kayaknya sederhana ini. Saya tinggalkan ketika saya lihat ini orang nggak bisa dipegang mulutnya. Otaknya nggak ada, tapi akalnya banyak, tukang bohong. Suruh timnya lihat, bilang Pak Betul Taufik Gaudin yang ngomong. Siap, teng dia dulu. Saya tahu siapa dia. Siap. Jadi ingat, rekan-rekan, kita menghadapi PKI gaya baru, kelanjutan kegagalan G30S65. Aksi 1998 menjatuhkan Pak Harto adalah puncak dari kegiatan mereka karena Pak Harto dengan orde barunya adalah pihak yang paling dimusuhi oleh PKI karena beliau yang menghancurkan PKI. PKI masih ada. Jangan kita bilang mana PKI, mana PKI-nya. Otak Anda belum nyampe. Namanya PKI gaya baru. Dia tidak tampil dengan seperti yang dulu. Saya PKI nggak tampil. Dia menyusupi pikiran-pikiran orang, pakai tangan orang, dengan tujuannya juga. Bagaimana kita mengidentifikasi mereka? Lihat siapapun dia. Orang-orang yang PKI itu bukan PKI yang dimanfaatkan adalah dua sasarannya. Satu, memecah belah NKRI. Kedua, menghancurkan umat Islam. Kalau ini sasarannya, itulah kepanjangan tangan atau orang PKI gaya baru. Kenapa polisi paling dikerjain? Karena sumber hukum lewat polisi. Jadi rekan-rekan Anda di kepolisian, tahan sabar, Anda jadi korban dan memang dikerjain. Kami masih percaya Anda. Hanya beberapa oknum yang memang dimanfaatkan, seperti barangkali saya tahu Kapolri sekarang ini yang sudah matang strategis, Anda mundur aja, jangan sampai dibongkar. Jelas lagi, itu ya. Jadi kembali saya ingatkan, sumber masalah kita adalah PKI gaya baru dan Jokowi asal PKI gaya baru. Saya kenal dia. Saya tantang di media sosial, Jokowi tahun depan bisa dengan publik, saya siap lakukan.
cuci Anda, saya kulit Anda. Orangnya pendekatannya sangat menyenangkan. Saya sempat jatuh hati kok, tapi hal-halnya luar biasa. Tukang bohong, saya punya daftar kebohongan juga, punya daftar. Jadi kebohongan buat dia soal biasa. Nah untuk mereka termur, emang yang mengagung-agungkan Jokowi adalah cerminan dari kelompok orang yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Artinya berbohong itu nggak apa-apa, itulah kelompok termur. Ternak Mulyono. Jadi kita menghadapi Ternak Mulyono yang sudah mulai begini dan mereka kembali berbayar. Kita dukung Jokowi dan Prabowo. Nah ini buat menyelamatkan diri. Begitulah PKI dia baru berkarya. Kita tunggu waktunya. Begitu selesai Jokowi pemerintah berat, tinggal terbolnya kita kerjain. Waktu itu waktu 66 atau 65 mau kembali lagi. Oh siap tuh. Saya pelaku, saya bukan kata orang, saya ngalamin. Jadi siap, Bapak dari Ibu dari kepolisian, kabar, Anda memang menjadi sasaran, Anda jadi korban, supaya Anda dibenturkan dengan masyarakat. Satu-satu. Ya, oknum aja dikendalikan. Polisi yang baik banyak. Ya, itu polisi yang baik. Ya, jadi tenang, Anda kalau dapat tekanan masyarakat, paham, sadari, Anda jadi korban. Terima kasih ya, rekan-rekan, jangan pernah berhenti. PKI Gaya Baru tidak pernah berhenti sampai Republik Indonesia NKRI itu digantikan dialog oleh PKI Gaya Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, seluruh pembicara yang akan naik, kami ingatkan supaya singkat, padat, statement, ya. Sekali lagi kami menunjukkan. Baik, ini yang bawa mobil komando entah dari mana. Kalau satu tujuan silakan gabung, kalau tidak nanti kami singkat kalian. Kalau satu tujuan bersama-sama silakan bergabung dengan kami. Ya, kami kalau berbeda kita singkat kalian jangan macam-macam. Ya, kita nggak pernah mencari musuh, tapi ada musuh pantang mau kita mundur. Ya. Berikutnya kita akan dengarkan dari singa betina kita, Bu Doktor. Belum. Amin. Bu Belia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Seluruh anak bangsa, saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Kemerdekaan itu ditandai dengan ketika Anda mendatangi kantor KPK, tidak ada sepasukan yang bernama polisi membentengi Anda sedemikian rupa dan menghalangi Anda masuk ke gedung KPK. Betul atau tidak? Tapi tidak mengapa. Roda berputar pada hari ini, insya Allah suasana kebatinan sudah berubah. Ya, kami yakin dan percaya dengan suatu upaya reformasi dan transformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden kita tercinta Muhammad Prabowo Subianto, insya Allah polisi akan segera berbenah. Bapak-bapak ibu sekalian, kita berada di depan gedung KPK ini bersama gladiator, yaitu aliansi anak bangsa untuk membasmi koruptor. Bapak ibu sekalian, akhir tahun 2024 OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, merilis orang-orang yang dianggap adalah Man of the Year berjasa dalam korupsi. Walaupun mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kalah dari mantan Presiden Suriah yaitu Bashar al-Assad, namun ini telah memberikan presiden buruk bagi bangsa Indonesia. Tahu mengapa beliau masuk dalam kategori setidaknya nominasi orang yang dianggap terkorup di dunia? Paling tidak ada beberapa indikasi. Dan yang paling menyedihkan, berada di urutan pertama adalah fungsi dari Joko Widodo yang telah melemahkan KPK. Tahu, KPK ini sudah tidak sama dengan KPK tahun 2000, di mana indeks korupsi kita bisa mencapai angka 17. Saat ini kita stuck berada di angka 34, bahkan lebih rendah daripada itu. Anda mengetahui tahun 2019 Jokowi
menjadi ketua KPK yang makin melengkapi dan menyempurnakan segala sesuatu. Korupsinya wajah pemerintahan Jokowi. Sekarang jadi tersangka. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Inilah disparitas dan ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, undang-undang minerba yang dirubah, undang-undang cipta kerja yang dirubah, ya. Kemudian sikap-sikap pemerintahan di masa Joko Widodo yang luar biasa, tidak mengenal meritokrasi, di mana BUMN menjadi BUMN bagi relawan, pembagian semuanya dan semuanya nepotisme, kolusi dan korupsi menjadi wajah daripada Joko Widodo. Oleh karena itu, hari ini kami mengatakan, wahai Bapak Prabowo Subianto, ini adalah pemerintahanmu, Pak. Kami mendukung dirimu. Oleh karena itu, bersihkan dari segala anasir-anasir selama dalam 1 dekade pemerintahan Joko Widodo. Satu menit lagi. Satu lagi kami mengatakan, Anda telah berhasil menghapus 4 perjanjian migas dengan Singapura yang insya Allah akan memperkaya bangsa Indonesia dan membuat kita sebagai raja di negeri sendiri. Oleh karena itu, pimpin kami Bapak untuk membersihkan KPK. Jika KPK tidak mau bersih, ganti orang-orangnya. Jika perlu, bubarkan KPK. Kami tidak membutuhkan banyak cara untuk mengawasi korupsi di negara ini. Oke? Baiklah Bapak Ibu sekalian, maju terus. Ingat baik-baik, kita adalah warga negara Indonesia. Jangan tinggalkan Prabowo Subianto, karena dialah Presiden Republik Indonesia hari ini, bukan Joko Widodo. Bersihkan Indonesia dari anasir Joko Widodo. Merdeka! Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dunia. Kita tentu mengenal nama Ruslan Buton. Tepuk tangan untuk beliau. Takbir. Ke depan insya Allah beliau bisa menjaga keamanan tambang-tambang nikel-nikel di daerah sana ya. Amin. Sebelum Pak Ahmad Wasiluddin dan silakan Pak Ruslan Buton untuk menyampaikan orasinya. 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ruslan Buton, asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri.
Saya pernah menyampaikan di oleh turun, saya dipenjarakan. Saya dijemput. Mabes Polri menjemput saya dengan pesawat jetnya Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan, Irjen Paul Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Partai Coklat, saya pun sakit hati. Partai Coklat, ya dukungan kepada polisi. Sangat sakit hati. Kita harus sepakat bubarkan Partai Coklat, selamatkan Polri. Ya, selamatkan Polri, kembali Polri. Ya, artinya jangan jadi alat kekuasaan. Saya ingatkan saudara-saudara di kepolisian, termasuk di TNI juga perlu reformasi cara mengurus semuanya supaya tidak menjadi antek-anteknya Jokowi. Dari Jokowi siap-siap, ada waktu yang tepat. Anda harus mempertanggungjawabkan kelakuanmu yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah sangat semerawut ini. Ini peninggalanmu. Dan ingat teman-temanku semuanya, kita harus sepakat lindungi Presiden Prabowo. Ada upaya kelompok-kelompok tertentu, termasuk Deso yang punya niat untuk memberantas atau menghentikan langkah Prabowo Subianto. Tapi jika ini terjadi maka bahaya. Maka jangan pernah tidur jenak, jangan pernah. Ingat, negara ini perlu kita selamatkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Hosinuddin. Kami silakan. Ya, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Yang pertama, saya mau koreksi. Bu Kurnia Tri Royani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah Dihancurkan. selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan antek-anteknya. Mengajar. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk UI. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk UI. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi Geng Solo, kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Jokowi dan istrinya Jahe yang tidak ayu, menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk UI. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, apa sih salah Jokowi? Kenapa dituntut untuk diadili? Saya ingin tegaskan, andai saja file-file kejahatan Jokowi juga, korupsi Jokowi begitu berikut juga gengnya, jika di print out, ditumpuk di sini, itu kalau ditumpuk bisa sampai ke bulan. Saking apa? Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terhadap Republik ini. Karena itu kita harus tuntut adili Jokowi. Yang ketiga, keluarga Solo ini ada yang berkuasa, ada yang sudah purna tugas. Karena itu ada 2 pertanggungjawaban yang harus kita tuntut. 1, pertanggungjawaban politik, 2, pertanggungjawaban hukum. Untuk pertanggungjawaban hukum, saudara Jokowi sudah terdesak di kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu yang dia laporkan 30 April itu kenapa sampai hari ini macet di Polda Metro Jaya? Karena Jokowi takut kasus ini sampai ke pengadilan. Ya. Karena kalau sampai ke pengadilan ketahuan ijazahnya palsu. Karena kalau ketahuan ijazahnya palsu, maka Jokowi
Saya tegaskan, Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Tidak ada. Gibran tidak punya ijazah SMK. Tidak ada. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Tidak ada. Gibran juga tidak punya ijazah SMA yang sederajat atau paket D. Karena itu sekali lagi, majukan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita harus berbuat adil. Ibu-ibu masih banyak dan yang lain belum bicara juga masih banyak. Kami mohon tepat waktu dan yang poin-poin saja. Ada ibu kita dari Lampung, Ibu Mary. Silakan. Kalau tidak kita beri waktu. Kasih 3 menit Bu Mary. Dari Lampung. 3 menit. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja dan ingin saya katakan, oke, iya, di depan kita ada Bapak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, kami mau katakan kepada Anda bahwa kami hari ini belum dengan Anda. Kok mati-mati ya? 10 tahun masa kepemimpinan Bapak Jokowi banyak meninggalkan permasalahan bangsa ini. Kalau kita hari ini, ketika kita mengkritik Bapak Jokowi, kita dikatakan oleh pendukung-pendukungnya sebagai pasukan yang sakit hati. Maka dari itu, kami katakan, ya, kami adalah barisan yang sakit hati ketika Bapak Jokowi tidak bisa memberikan keadilan di dalam penerapan hukum. Kami juga dikatakan sebagai barisan-barisan yang sakit hati. Hei Bapak Jokowi, kami katakan kepada Anda, ya betul, karena Anda memberikan kebijakan yang mana dalam PSN. Anda tahu tidak, anak banyak yang menjadi korban kenapa nanti dirampas oleh oligarki. Hari ini kita melihat satu penerapan hukum yang tidak berkeadilan, di mana di zamannya Bapak Jokowi kita harus ketahui semua penerapan hukum yang tidak berkeadilan itu adalah kita lihat di depan mata seorang Sylvester yang sudah inkrah kasusnya di Mahkamah Agung. Hari ini belum juga dipidanakan. Tanggung jawab siapa? Semasa siapa? Semasa kepemimpinan Bapak Jokowi. Seharusnya Sylvester itu sudah dipenjarakan selama 6 tahun yang lalu. Itulah contoh. Itu adalah contoh kepemimpinan Bapak Jokowi yang bilang lebih daripada penerapan hukum, yaitu ajang ke bawah dan kumpul ke atas. Satu lagi. Kemarin Pak Jokowi, Anda sangat tidak tahu malu. Anda minta anaknya 2 periode bersama Bapak Prabowo. Itu sangat memalukan. Anda tahu, seorang Gibran itu belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden. Ijazahnya pun hari ini masih diragukan keasliannya. Jadi hari ini Bapak Jokowi beserta anak dan menantunya adalah pembuat gaduh negeri ini. Maka dari itu, ketika kemarin pada tahun 2024 ada hasil survei dari internasional, lembaga internasional mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah terkorup nomor 2 di seluruh dunia. Bahkan bukan itu saja, Bapak Jokowi hasil survei lembaga internasional itu, beliau adalah penjahat yang sangat sadis. Yang hasil survei itu mengatakan Pak Jokowi adalah penjahat yang terorganisir, dan itu ada juga buktinya sampai hari ini. Pembunuhan Bang Suhana, pengawal Habib Rizik Sihab divonis bebas pelakunya. Itu adalah bukti. Itu adalah bukti bahwa hari ini Pak Jokowi melakukan satu kejahatan yang terorganisir. Dan yang terakhir, kami meminta kepada KPK
begitu luar biasa dari Lampung langsung. Ini singa podium yang sudah keluar masuk UI karena menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih kepada seluruhnya. Sekali lagi kita bobat jam 5. Sekarang baru jam 3. Masih banyak orator-orator yang akan memberikan spirit kepada kita. Dan saya harap para tokoh juga jangan ada pulang dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi para tokoh jangan pulang dulu. Nanti kita akan membacakan tuntutan ataupun apa namanya? Tuntutan untuk KPK. Biar nanti semua kita sama-sama. Saya mau bertanya, siap bertahan? Siap sama-sama dulu begini. Terima kasih. Saudara, kita kenal nama yang indah, Khalid bin Walid. Tetapi kita mempunyai Khalid Al-Ghansani. Sebelumnya, tapi tahan dulu. Ya, baik, tahan dulu Bang Edi Mulyadi, Pak Atul Harun dari UIWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada komisioner KPK yang 5 orang ini, kalau mereka beradab dan berbangsa bernegara, hormatilah masa yang datang untuk menyambut mereka dalam mengutarakan maksud dan tujuannya. Sebagai Anda digaji oleh rakyat Indonesia, saya minta sebelum Anda dilengsarkan, saya minta Anda dalam 1 minggu ini harus mengundurkan diri, karena saudara tidak bisa memeriksa keluarga Jokowi maupun Jokowi, karena Anda adalah produk dari Jokowi, yaitu termulnya. Saya kedua menghimbau kepada pemerintah gampang untuk mengembalikan undang-undang KPK kepada undang-undang yang lama, yaitu dengan Perpu 2 hari selesai. Itulah yang efektif, karena ini direkayasa oleh Jokowi. Oleh karena itu, tangkap KPK dalam 1 minggu ini sebelum masa daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah akan menangkap Jokowi di rumahnya untuk diadili. Saya himbau, hai komisioner KPK, termohon dari Jokowi, harap saudara mundur sebelum ditarik ditelanjangi oleh massa. Sekian, sadar KPK. Baik, terima kasih banyak dari UI Watch Pak Sahrul Harun, dan kita dengarkan dari Batam Al-Insan yaitu Pak Aksa Mahu Halatu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanaka. Ya Allah ya Tuhanku, berkahi dan lindungilah saudaraku dalam perjuangan untuk menangkap Jokowi. Begitu juga bapak-bapak polisi. Semoga mereka tetap menjadi abdi negara yang pro rakyat. Saya sangat bingung melihat republik ini. Begitu aneh persoalan masalah ijazah Jokowi, kok begitu ribet ingin membongkar dan mengungkap tentang kebenaran. Kenapa banyak orang yang tertangkap persoalan masalah ijazah palsu langsung tertangkap, tetapi manusia yang pernah menjadi pemimpin republik ini begitu sulitnya untuk ditangkap. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Tuhan-Tuhan KPK ini terbuka hatinya untuk segera menetapkan Jokowi menjadi tersangka yang berat. Suara kami bukan suara provokator, suara kami suara rakyat yang
Mansa dari Batam dan beliau juga mu'alaf. Kita doakan agar beliau istiqomah, agar beliau tetap sabar dan terus bisa mempertahankan daripada akidahnya. Mari kita dengarkan. Kalau tadi kata Ustaz Mursalim, dulu ada Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam pertempuran dimanapun. Tapi beliau bisa mundur. Kenapa? Karena khawatir ada kesombongan di situ. Beliau mundur. Apakah beliau berhenti berperang? Tidak. Beliau tetap berperang walaupun cuma tentara biasa. Sekarang ada Khalid Mikdar dari Banten yang terus berjuang melawan Pik 2. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Banten merapat dulu, orang Banten. Terima kasih kepada lembaga KPK. Bang Eka. Saya pikir hari ini saya berdiri. Bang Eka. Gedung yang megah ini adalah hasil uang rakyat. Brigjen Purnomo. Dan kalian sebagai pekerja KPK dan kalian juga digaji oleh rakyat. Dari hasil kami menjaring, dari hasil kami menyangkul, menanam padi, kemudian kalian ditugaskan untuk menangkap para koruptor. Untuk komisaris KPK, kami ingin menceritakan, kami orang Banten tidak ingin tanah kelahiran kami dijadikan tukar kulit. Ya. Oleh karena untuk lawan kami melawan kedua, karena kami anggap proyek kedua adalah penjajahan di muka bumi Indonesia ini. Bukan hanya di Banten, tapi di seluruh penjuru Indonesia. Dari awal kami curiga proyek IKN itu adalah proyek abal-abal, proyek yang jelas membuang-buang menghabisi duit rakyat. Dan KPK harus tahu itu untuk tuntas korupsi yang ada di proyek IKN. Lalu kemudian diangkat tiba-tiba akuan untuk menutupi wajah Jokowi. Lalu kemudian proyek kedua itu tidak beli TSS. Dan TBBSN itu sehingga kami sebagai petani nelayan ketika lautnya dibakari, ketika sungai-sungai kami diuruk, sawah ke sawah kami diuruk dengan pembayaran yang murah, dipaksa, diintimidasi. Kemudian ketika kami melawan, kami dianggap melawan negara. Kira-kira ini adil atau tidak, saudara-saudara? Kira-kira proyek kedua ini adalah menjadi atau tidak? Satu lagi untuk lembaga KPK, orang Banten sudah melaporkan orang-orang pejabat yang ada di Banten. Al-Muktabar, Zaki Iskandar, mereka adalah budal-budal para penjajah itu. Dan itu terjadi karena kebijakan Jokowi 10 tahun. Jadi kepada lembaga KPK harus menuntut tuntas. Jokowi adil seadil-adilnya. Kalau saya memegang hukum, maka Jokowi saya akan menyender. Karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun ini, kami sendiri yang merasakan. Bahkan bukan hanya di guru kami, tapi juga ada tahun ke depan. Oke Pak, bagaimana mereka merasakan saya belum? Bagaimana dan sebagainya. Kemudian kami sebagai rakyat Indonesia, pemilik asli bangsa ini malah dituduh, malah dijadikan sebagai musuh bersama. Maka dari itu, untuk bangsa Indonesia, mari kita bersatu melawan kezaliman Jokowi ini. Untuk Presiden Prabowo, kami memohon Bapak Prabowo mau berdiri bersama rakyat atau bergerak bersama penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap Bapak Presiden
senior-senior yang ada di sini dan seluruh warga Indonesia. Saya tidak lama. Cuma saya mau minta maaf pada semua warga Indonesia. Mohon maaf kami dari Sulawesi. Dari tanpa batas umur yang kami tidak ada nama sedikit pun yang dikuasai oleh oligarki. Mohon maaf pada warga Indonesia. Saya minta maaf. Kami akan menjawab radikal. Kami akan menjawab teroris. Kami jangan mempertahankan operasi dalam rakyat. Dan itu akan terjadi. Kami bukan anak senjata. Insya Allah, saya buktikan. Saya belum pakai belum. Saya akan dapat perlawanan sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Widodo tidak boleh dilihat hanya satu sisi korupsi saja, tapi satu rumpun dengan korupsi dan nepotisme atau yang kita sebut dengan KKN. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 itu setelah adanya undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Jika kita melihatnya, satu rumpun Jokowi melakukan KKN, korupsi, nepotisme. Yang kedua, Jokowi itu bukan hanya koruptor, tapi membangun budaya korupsi, membangun budaya. Sejak wali kota sudah terindikasi korupsi. Pelepasan aset hotel karyawan. Pak, izin Pak, gambar Pak. Izin Pak, video Pak. Persetujuan DPRD itu korupsi. Duplikasi dana pendidikan yang dialihkan di Surakarta sebagai wali kota. Izin Pak, itu korupsi. izin Pak. Waktu jadi gubernur. Bagus Pak. Ingat kasus Musran Jakarta. Ingat kasus dana untuk pramuka. Korupsi semua. Jadi untuk gubernur itu korupsi. Apalagi untuk presiden. Lebih parah 10 tahun. Pak, kepalanya Pak. Maka dia korupsi terus menerus. BUMN, PSN, COVID-19, bansos, banyak sekali. Dari awal hingga akhir masa jabatannya, semuanya korupsi dilakukan. Jadi, saudara-saudara sekalian, budaya korupsi dibangun oleh Jokowi. Yang begini mau dibiarkan? Yang begini tidak kita pedulikan? Yang begini harus dihukum, saudara-saudara sekalian. Dan hukumannya mati. Maka yang paling tinggi adalah COVID-19. Dan bencana dikorupsi juga. One Kawan TV 1